Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini marilah kita melihat peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perspektif hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan para ulama yang membolehkan Maulid, mereka berpegang salah satunya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat Rasulullah ditanya tentang kelebihan ataupun keutamaan puasa hari Senin, beliau mengatakan hari Senin tersebut adalah hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Senin saya berpuasa karena pada hari itu saya dilahirkan. Sementara pada hari Kamis saya berpuasa karena pada hari itu amal kebaikan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal diangkat, saya menginginkan saya dalam keadaan puasa. Ini sebagaimana yang kita sampaikan pada video sebelumnya, betapa hari lahir itu sungguh sangat berarti bagi para nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya disebutkan kelahirannya di dalam Al-Quran. Nabi Isa disebutkan kelahirannya di dalam Al-Quran dalam surat Maryam. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelahiran beliau sendiri beliau rayakan, beliau ingat, mengenang kelahirannya dengan beribadah puasa pada hari Senin. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian pendapat di dalam umat Islam ini yang mengatakan Maulid itu bid'ah. Dengan dasar hadis mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah." Ini hadis ini yang artinya sebaik-baik petunjuk adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah yang muhdatsat, hal-hal yang baru, dan setiap hal-hal yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat semuanya masuk dalam neraka jahanam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang membid'ahkan Maulid itu, dalilnya adalah lafaz ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar. Jadi mereka menganggap Maulid ini adalah perkara yang baru, yang tidak ada dasarnya dalam agama, sehingga mereka golongkan dalam bid'ah. Maka setiap bid'ah adalah dhalalah. Ini pada kesempatan ini untuk mengurai hadis ini, sebenarnya tidak cukup kita melihat dari sisi lafaz zahir daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi coba kita bayangkan, kalau semua hal yang baru itu kita golongkan bid'ah, kita golongkan sesat, maka sungguh sangat sempit kehidupan umat Islam dalam menyesuaikan zaman ini agar bisa berjalan dengan nilai-nilai agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sidang jemaah ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, di tangan saya sekarang ini ada kitab Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah. Ini kitab Imam Asy-Syatibi dalam usul fiqh. Kemudian ada kitab Manna' Al-Qattan, Mabahis fi Ulumil Quran. Ini tentang ulumul Quran. Kemudian ada kitab Usul Fiqh Al-Islami daripada Ustaz Dr. Wahbah Zuhaili. Kemudian ada Syarah Arba'in Nawawi, Syarah Imam Ad-Daqiq Al-Aid dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada kitab Arba'in Nawawi Muhammad Tatai. Kami pribadi jurusan
tafsir dan ulumul Quran, salah satu kajian yang dibahas dalam ilmu tafsir itu juga dibahas dalam usul fiqh, di mana ada sebuah pembahasan yang begitu besar, yaitu mengenai al-am wal khas, umum dan khusus dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memahami lafaz hadis ini jangan pakai lensa sniper, cuma satu yang disasar, tetapi kita harus memakai mata elang ini. Kita pakai semua perangkat ilmu-ilmu yang diwariskan oleh ulama-ulama kita, baru bisa kita simpulkan ke mana arah daripada lafaz yang begitu singkat ini. Jangan sampai salah kita pahami, salah kita sampaikan, lalu kita menyesatkan umat Islam dan mengklaim mereka itu adalah penghuni neraka Jahannam. Maka sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kajian usul fiqh, dari kajian ilmu tafsir, kita melihat dan membaca juga kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Al-Burhan fi Ulumil Quran, kemudian Manahil Irfan, dan juga kitab-kitab ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, tafsir, ulum fasirun dan lain sebagainya. Dan bahkan hebatnya ulama kita dulu, di tangan saya ini ada kitab Ahkamul Kul wa Ma'alaihi Tadul, hukum-hukum kul dan setiap sesuatu yang ditunjukkan oleh kalimah kul ini. Ini dikarang oleh Syekh Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, ulama pada abad ke-8 Hijriah. Coba kita bayangkan, memahami hadis ini, untuk kalimat kul ini, para ulama usul kita mengarang satu kitab tentang kul. Maka setelah saya menelaah semua ini, kita mengkaji semua yang disampaikan oleh para ulama, ulama usul, ulama tafsir dan ulama Al-Quran, ulama hadis, maka bisa kita simpulkan bahwasanya kullu bid'atin dalalah ini adalah hadis umum al-makhsus, am yuradu bihil khusus. Ini lafaz umum, tetapi yang dimaksudkan adalah khusus. Umum bid'ah, tetapi bid'ah yang dimaksudkan adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya sama sekali di dalam agama kita. Jadi jangan diumumkan semua kalimat kul ini. Karena pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada penyusunan penulisan Al-Quran dalam satu naskah. Dan ketika diusulkan oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar juga keberatan. Karena itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya ketika dipanggil Zaid bin Sabit, mereka sepakat untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu naskah. Apakah itu bukan bid'ah? Bid'ah. Pada masa Utsman bin Affan, azan Jumat dijadikan 2 kali. Sementara pada masa Rasulullah itu cuma 1 kali saja. Apakah itu bukan bid'ah? Bid'ah. Tetapi ada dasarnya di dalam agama kita. Kemudian ketika Umar bin Khattab mengumpulkan dalam satu masjid dengan Imam Ubay bin Ka'ab, pada saat salat tarawih, Umar bin Khattab mengatakan, ni'matil bid'ah. Ini bid'ah ini sungguh bagus. Jadi para ulama kita ketika melihat teks hadis ini, melihat kawaid-kawaid fikih, kawaid usul fiqh, dan melihat dari sisi perangkat ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, mereka mengatakan bahwasanya bid'ah itu dibagi kepada 2. Ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Jadi maulid itu adalah bid'ah hasanah, bukan bid'ah sayyi'ah. Kalau anda tidak terima dengan pembagian bid'ah ini, maka sungguh sempit kita menjalankan agama ini, dan kita akan mengekang umat Islam untuk tertinggal dalam menjalani kehidupan dunia dalam era yang sangat-sangat berkembang saat ini. Maka oleh sebab itu, sidang jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Baihaqi, penyusun sunan hadis Rasulullah, menukilkan daripada Imam Asy-Syafi'i, bid'ah yang hasanah itu ada 2 syaratnya. Yang pertama adalah amalan tersebut ada dasarnya di dalam agama.
Jadi sehingga ketika dilaksanakan sebenarnya adalah mengulangi dan menguatkan apa yang sudah ada di dalam agama. Yang kedua, ketika melakukan sebuah bid'ah hasanah itu tidak menyimpang daripada nilai-nilai agama itu sendiri. Kemudian di sini Syekh Muhammad Tatai menukilkan kalam daripada Ibnu Rajab Al-Hambali, salah seorang ulama hadis yang menyusun kitab hadis Al-Khamsin Al-Hikam. Jadi Al-Hikam 50 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada kitabnya di pustaka kita. Jadi di sini disebutkan kalau begitu bid'ah dibagi dalam hasanah, kemudian dibagi dalam sayyi'ah. Yang sayyi'ah itulah yang dikategorikan dalam bid'ah, dan itu kesesatan dan akan membawa ke dalam neraka jahanam. Maka lafaz kul di sini ketika dinisbahkan dia kepada nakirah, maka dia bukanlah sesuatu yang umum mencakupi semua bid'ah, tetapi yang dimaksudkan adalah bid'ah yang tidak ada dasar dan dalilnya sama sekali di dalam agama. Maka di sini Syekh Muhammad Tatai menukilkan kalam daripada Ibnu Rajab Al-Hambali, bid'ah adalah ma ahdatha mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alaih. Sesuatu yang tidak ada dalil sama sekali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ma kana lahu aslun min asy-syara', sesuatu yang ada dasarnya, dalilnya dalam syariat, yadullu alaih, yang memerintahkan amalan tersebut, falaisa bibid'ah syar'an, bukanlah bid'ah secara syariat. Lalu beliau menukil kalam Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-bid'ah asluha ma ahdatha ala ghairi mithali sabiq. Bid'ah dasarnya adalah tidak ada contoh sama sekali di dalam agama ini. Maka oleh sebab itu, sidang jemaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apa saja amalan-amalan yang ada di dalam acara maulid yang dilaksanakan oleh umat Islam. Salah satunya adalah ceramah, tausiah, muhadarah. Yang mereka sampaikan adalah dakwah, mengajak manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada tak dasarnya dalam agama orang berdakwah itu? Ada. Perintah Allah untuk mengajak manusia ke dalam kebaikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Ada tak dakwah itu dilarang dalam agama? Diperintahkan oleh Allah, dan itu dilaksanakan pada saat maulid. Kemudian pada saat bermaulid itu kita membaca sejarah Rasulullah, kita berzanji dalam bentuk salawat, dalam bentuk nazam. Ada tak perintah kita untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada tak perintah kita ini untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada. Maka kalau ada, jangan kita bid'ahkan acara maulid ini. Yang ketiga, dalam bermaulid itu kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tak perintah selawat? Ada. Ketika bermaulid kita membuat makanan makan bersama, di situ ada nilai silaturahim, ada nilai persaudaraan, ada nilai memberikan makan kepada sesama. Ada tak perintah dalam agama? Ada. Ketika bermaulid kita membuat amal-amal kebaikan yang semua itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita juga harus mengintrospeksi, memang ada kadang-kadang nanti dalam acara maulid yang sebenarnya amalan yang dilakukan adalah amalan kebaikan, tetapi justru dinodai oleh perbuatan-perbuatan orang awam yang menodai nilai-nilai kebaikan itu. Ini akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Maka oleh sebab itu, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membid'ahkan maulid dengan berpegang dengan hadis ini adalah pendapat yang salah. Mereka memahami dengan satu perangkat ilmu hadis saja, tetapi mereka tidak menggunakan perangkat-perangkat ilmu yang lainnya. Salah satu contoh kami buktikan adalah di sini disebutkan oleh Imam As-Subki, wa'alam anna qad qarrarna fi kull al-mudhafah ila nakirah. Kita sudah melihat. Jadi di sini beliau nukilkan ayat-ayat Al-Quran, nukilkan hadis Rasulullah, nukilkan syair-syair Arab dalam memahami makna kul ini.
Jadi kul ini ketika diidhafahkan kepada bid'ah, disandarkan kepada nakirah. Jadi bid'ah ini dalam konteks ilmu nahwu ini adalah nakirah. Maka anna ma'nal umum, bahwasanya makna umum yang dimaksudkan dalam bid'ah yang disandarkan daripada kul ini adalah kullu fardin lal majmu', yaitu setiap individu hukum yang mengandung bid'ah, bukanlah semua hal yang bersifat lebih luas lagi. Di sini antara nakirah dan bid'ah dirincikan oleh Imam As-Subki di sini. Dalam perincian tersebut menghasilkan hukum yang berbeda, sehingga salah kita memahami, salah kita menyampaikan hukum dan menimbulkan pemahaman dan perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Jadi walhasil, sidang jemaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, berpegang dengan hadis ini dalam membid'ahkan maulid adalah pegangan yang tidak benar, karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga digiring dalam menguatkan pendapat bahwasanya maulid bid'ah, itu adalah hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Ummul Mukminin, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang membuat hal-hal baru fi amrina, dalam perkara kami, dalam urusan kami, hadza ini ma laysa minhu, yang bukan termasuk dalam agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Hadis ini juga dipakai untuk membid'ahkan maulid. Ada hadis yang lain dengan lafaz yang berbeda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah sama sekali, maka itu tertolak. Tapi coba kita lihat mereka-mereka yang mahir dalam mengambil hukum di dalam hadis, man ahdatsa fi amrina. Jadi para ulama usul, para ulama lughah, mereka mengambil kata fi amrina. Siapa yang membuat hal-hal baru dalam agama, yang dalam agama ni enggak ada tapi dia ada-adakan, inilah makna fi. Itu tertolak. Berarti kalau sesuatu yang ada dalam agama diamalkan, berarti itu bukanlah perkara yang ditolak. Ini sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Ada tidak amalan-amalan yang dilakukan dalam maulid itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Semuanya diperintahkan oleh Allah, termasuk ayat yang kita bacakan tadi, waf'alul khaira. Maka laksanakanlah segala kebaikan, apalagi ketika bulan maulid ini dalam kita mengenali, mendekatkan diri kepada Allah melalui berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai penutup kami menyampaikan kepada kita semuanya pandangan daripada sebagian ulama Al-Azhar Asy-Syarif dalam menyatukan pemahaman umat Islam dalam memahami bid'ah yang sebenarnya. Jadi sehingga tidak ada lagi perselisihan di antara umat Islam, sehingga kita mengklaim kelompok kita yang benar, kelompok fulan yang bid'ah, sesat dan lain sebagainya. Maka di sini kita berpegang dengan kitab Akhta'una fil ibadati wal muamalat. Kesalahan-kesalahan kita dalam ibadah dan dalam bermuamalah, yang disusun oleh Dr. Mustafa Murad, seorang ulama di Al-Azhar Asy-Syarif. Di sini beliau menyampaikan bagaimana kriteria-kriteria bid'ah yang masuk di dalam kesesatan yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sampaikan tadi. Wa yadkhulu fi abwabil bid'ah, yang termasuk dalam bab bid'ah adalah ma alsaqa bil ibadati min adatil kuffar, yaitu sesuatu ibadah yang diambil daripada contoh ibadah orang kafir. Ini adalah termasuk bid'ah, karena dalam agama kita tidak ada. Kita contohlah amalan orang kafir, kita bawa dalam agama ini, maka itu adalah perkara bid'ah. Kemudian ada bid'ah al-bid'ahul muta'alliqatu bil i'tiqad. Ada bid'ah yang berkaitan dengan i'tiqad. Ini seperti bid'ahnya orang Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, Murji'ah dan kelompok-kelompok sesat lainnya.
Kemudian yang termasuk daripada bab bid'ah juga adalah kullu ibadatin atlaqaha syari' wa qayadaha an-nasu bi ba'dil quyud. Suatu ibadah yang diperintahkan oleh syariat secara mutlak, tidak ada batasan waktu dan tempat, namun ada sebagian orang mewajibkan pada tempat tertentu dan mewajibkan pada waktu tertentu. Jadi sementara Al-Quran dan hadis membebaskan kapan saja boleh, tapi ada sebagian mewajibkan. Jadi bukan melaksanakan di tempat tertentu, tapi diwajibkan. Jadi seakan-akan tidak boleh pada waktu yang lain. Kemudian at-ta'abbudu bi'ibadatin lam yashra' syara' aslaha, yaitu memang melaksanakan ibadah yang sama sekali tidak ada perintahnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti berlebihan di dalam bertasawuf ini. Jadi contohnya adalah at-tabattul, menyendiri dengan memudaratkan diri sendiri, warruhbah, hidup seperti gaya pendeta-pendeta misalnya yang tidak dibolehkan menikah, wa ta'zibun nafsi ala wajhi zuhud, yaitu menyiksa diri dengan dalih ini adalah zuhud. Ini adalah bagian daripada bid'ah. Ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang bertemu dengan salah seorang istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah. Mereka bertanya tentang ibadah dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mereka takjub dengan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat keluar daripada rumah Ummu Salamah, ketiga orang ini mereka bertekad untuk melaksanakan ibadah, ingin menandingi ataupun ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki nilai ibadah yang begitu tinggi. Maka salah seorang mereka mengatakan, demi Allah, saya setelah ini tidak akan tidur malam. Saya akan beribadah selama-lamanya, malam hari pun saya enggak tidur-tidur. Akan bertahajud, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu orang mengatakan, saya setelah ini tidak mau menikah dengan seorang perempuan pun, karena saya ingin beribadah saja, tidak ada urusan dengan pernikahan. No time for love, semuanya untuk beribadah. Yang ketiga, dia mengatakan, saya akan berpuasa setiap hari dan tidak akan berbuka-buka selamanya. Ini memahami tasawuf beribadah dengan menyiksa diri sendiri, dengan keluar daripada fitrah manusia. Terdengarlah rencana ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah mengatakan, saya ini adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Saya ketika malam tidur juga dengan tetap beribadah kepada Allah. Saya menikah juga tetap beribadah kepada Allah. Ketika saya puasa, saya berbuka juga dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berlebihan dalam beribadah sampai menyiksa diri, ini termasuk dalam kategori bid'ah. Maka di sini beliau menyampaikan annahu la yasihu an nudkhilal ara' al-fiqhiyyata fil bid'ah. Maka beliau berpendapat, Syekh Mustafa Murad, tidak boleh kita memasukkan perbedaan pendapat fikih di dalam bid'ah. Karena ini adalah perkara-perkara perbedaan pendapat dalam fikih, tidak boleh kita membid'ahkan. Ini misalnya ada salat tarawih 8 rakaat. Ada pendapat secara fikih 20 rakaat. Ada pendapat 36 rakaat. Jadi yang 8 membid'ahkan 20, yang 20 membid'ahkan. Ini adalah perkara yang harus dihindari. Ini menurut penyampaian Syekh Mustafa Murad. Kemudian tidak juga la yasihu an nudkhila fil bid'ah ma thubita bisanadin dhaif. Tidak boleh kita membid'ahkan suatu amalan yang berdalil dengan dalil yang lemah. Ini di antara dalil yang lemah adalah ka qiraati surati Yasin 'alal muhtazar. Jadi tidak boleh kita membid'ahkan orang yang baca Yasin ketika sakratul maut. Jadi kenapa? Karena ada hadisnya. Apa hadisnya? Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surat Yasin terhadap orang yang akan meninggal ataupun kepada orang yang meninggal. Hadis ini dalam sebagian pendapat ulama hadis dhaif. Pendapat yang lain mengatakan hadis ini hadis sahih. Maka ketika orang yang mengatakan hadis ini sahih, yang lain mengatakan lemah, yang lemah itu tidak boleh membid'ahkan amalan membaca surah Yasin kepada orang yang meninggal. Jadi sidang jemaah ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, amalan maulid yang diisi dengan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan, semua itu kebaikan, maka tidak layak kita mengatakan itu amalan bid'ah, amalan sesat,
gara-gara kita hanya memahami konteks hadis ini yang begitu sempit, tetapi pemahamannya justru begitu luas. Dia memakai perangkat ilmu usul fiqh, memakai perangkat ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu balaghah, dan bahkan sekali lagi saya ulangi, untuk memahami kullu ini saja, kullu sebagai salah satu lafaz umum, para ulama kita menyusun satu kitab. Jadi sehingga mereka sangat berhati-hati dalam memahami konteks ayat, konteks hadis, sehingga menyampaikan hukum kepada umat tidak menimbulkan keraguan, tidak menimbulkan perpecahan. Mudah-mudahan dengan bermaulid, nawaitu kita semuanya adalah ingin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa semua kita umat Islam dibangkitkan pada hari kiamat kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.